Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, baru-baru ini ramai diberitakan tentang kejadian bus masuk ke sungai di kawasan wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari informasi yang beredar dan berdasarkan keterangan dari sopir bus tersebut bahwa bus meluncur saat mesin sedang dipanaskan dan mengatakan bahwa saat meninggalkan bus tersebut, posisi bus dalam keadaan aman. Bus sudah direm tangan dan bannya sudah diganjal. Ini menurut keterangan dari sopir bus tersebut. Tentu apa yang disampaikan oleh sopir bus tersebut akan dibuktikan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian tentu akan melakukan pemeriksaan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan bus tersebut. Seperti dengan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengereman bus. Apakah benar posisi rem tangan dalam keadaan aktif atau tidak? Mudah-mudahan penyebab terjadinya kecelakaan ini bisa segera terungkap. Penggolongan kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Dalam kasus kecelakaan bus pariwisata Guci yang meluncur saat mesin kendaraan dalam keadaan hidup dan kemudian meluncur masuk ke sungai sehingga mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan luka berat, tentu ini masuk ke dalam golongan kecelakaan berat. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam kecelakaan bus masuk sungai tersebut? Apakah sopir, kenek, atau orang lain yang berada di dalam bus tersebut yang menyebabkan kecelakaan tersebut? Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentu harus berdasarkan hasil penyidikan dari pihak kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Terjadinya kecelakaan bus tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti disebabkan karena faktor manusia, bisa karena kelalaian atau kecerobohan sopir, bisa karena sopir sedang mengantuk, sopir lupa mengaktifkan rem tangan, sopir dalam keadaan kurang sehat atau di bawah pengaruh alkohol, dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena faktor jalannya. Faktor jalan juga bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, seperti karena parkirnya di jalan menurun, berlubang, dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena faktor kendaraan itu sendiri, seperti tidak berfungsinya rem atau rem blong, kondisi ban yang tidak baik, dan lain-lain. Terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan bus masuk ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Yang bertanggung jawab diantaranya yaitu perusahaan angkutan umum itu sendiri. Hal ini berdasarkan pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 191 dikatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Jika kecelakaan bus tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecerobohan sopir bus atau kenek, seperti meninggalkan bus dalam keadaan mesin kendaraan menyala dan kemudian lupa mengaktifkan rem tangan sehingga mengakibatkan kecelakaan itu terjadi, maka berdasarkan pasal 234 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang. Dan terhadap korban yang meninggal dunia berdasarkan pasal 235, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban
berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Selain itu, berdasarkan pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau pemerintah. Kemudian berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai atau danau, feri atau penyeberangan, laut, dan udara atau ahli warisnya. Santunan akan diberikan kepada seluruh korban, baik yang luka maupun meninggal dunia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, dengan jumlah santunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010 Tahun 2017 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai atau danau, feri atau penyeberangan, laut, dan udara. Besarnya santunan sebagaimana dimaksud yaitu 50 juta rupiah bagi ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia. Sedangkan penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak 20 juta rupiah. Biaya ambulan dan kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas kesehatan paling banyak 500.000 rupiah. Dan atau biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling banyak 1 juta rupiah. Hal ini tercantum pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010 Tahun 2017. Adapun tuntutan pidana terhadap sopir atau kenek yang jika terbukti karena kelalaiannya atau karena kecerobohannya menyebabkan terjadinya kecelakaan bus masuk ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka berdasarkan aturan khusus tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sopir atau kenek dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Hal ini diatur di dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sahabatku sekalian, demikian tentang hak korban dan sanksi tragedi bus masuk sungai di kawasan wisata Guci. Kita hanya bisa berdoa semoga penyebab kecelakaan bus ini bisa segera terungkap. Dan untuk para korban yang saat ini masih dalam perawatan, semoga segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.